Baik, ini adalah kuliah kelima, sesi kelima gitu. Kita akan membahas tentang dan problem. Jadi sebenarnya ketika fluida yang di reservoir atau di batuan kita produksi gitu ya. Jika kita memproduksinya dengan kecepatan yang cukup tinggi atau alirannya cukup tinggi di sini gitu ya, maka akan ada partikel yang karena batuan di sini diikat oleh sementasi batuan gitu ya. Nah, sementasi itu mempunyai kekuatan gitu ya. Jika kita produksikan dengan kecepatan yang cukup tinggi atau laju aliran yang cukup besar, maka akan terjadi ikatan butiran tadi atau sementasi tadi jadi tidak kuat. Jadi di sini yang mempengaruhi sebenarnya adalah laju alur produksi, tekanan gitu ya, terus kekuatan dari batuan, compressive strength-nya, dan typical fluidanya, apakah dia viskositasnya seperti apa. Nah, sebenarnya yang jadi masalah itu apa sih konsekuensinya jika pasir tersebut terproduksi, kan gitu. Nah, kalau terakumulasi di dasar sumur gitu ya, biasanya nanti problem yang terjadi adalah apa? Kalau terjadi di dasar sumur, problem yang terjadi adalah biasanya dia nanti ada menyumbat perforasi gitu. Nah, bagaimana jika nanti akumulasi ini pasir tadi eh, terkumpulnya di surface gitu atau terbentuk di surface? Akibatnya apa? Akibatnya biasanya dia ada peralatan-peralatan yang rusak. Karena apa? Kita ingat bahwa jika pasir dialirkan dengan kecepatan tertentu, gitu ya, sangat tinggi, dia akan berubah menjadi seperti amplas atau gesekannya tinggi, friksinya tinggi, sehingga ada alat-alat yang rusak karena kegesek dengan pasir, dan atau lagi kalau misalnya terkumpul di separator, jadi separatornya makin lama makin dangkal. Gitu. Nah, ini kalau tadi yang pada kecepatan tertentu tadi akibatnya apa? Erosional. Dan jika terproduksi terus, ini pasirnya keluar gitu ya, otomatis apa? Kekuatan di sini akan gerowong jadi formasinya bisa collapse. Oke, jadi bagaimana sih cara memprediksinya gitu ya? Memprediksinya kepasiran itu seperti apa gitu ya? Nah, ini ada berbagai macam cara gitu ya. Ada yang secara operasional, ada yang secara melihat dari formation strength, melihat dari sonic log, formation property log, porosity, drawdown, dan sebagainya. Tapi di sini akan kita bahas beberapa saja yang berkaitan sama bahasan produksi yang lebih mudah juga gitu ya. Gitu. Karena nanti sebenarnya same problem ini akan dijelaskan lebih detail di kuliah stimulasi. Jadi yang pertama kalau kita lihat yang kita bisa evaluasi adalah yang gampang adalah dari formation strength gitu. Jadi sebenarnya tahun 1970 gitu ya ada risetnya bahwa formation strength gitu ya jika diproduksikan 1,7 kali lebih besar daripada itu drawdownnya maka pasir akan terproduksi. Jadi dari situ kita bisa tahu bahwa jika compressive strength batuannya misalnya kita asumsikan 1000 gitu ya maka drawdownnya kita tidak boleh melebihi 1,7 kali. Jadi maksimal drawdownnya yang diperbolehkan adalah 1700 VN. Bisa juga sebenarnya dari sonic log gitu ya. Kita bisa lihat bahwa sonic log itu kan transfer gelombang melalui batuannya. Satuannya microsecond. Jadi kalau misalnya dia transfernya cepat atau kurang daripada 50 millisecond berarti batuannya apa? Kuat kan gitu. Nah, kalau batuannya kuat berarti tidak mungkin terjadi kepasiran. Nah, indikasinya yang terjadi kepasiran adalah jika batuannya mempunyai sonic log lebih besar travel time-nya dari 95 mikrosecond. Indikasikannya bahwa itu adalah high porosity rock.
Nah, yang berikutnya sebenarnya bisa juga dari porosity nih gitu ya, atau formation property log nih kan gitu. Ini juga bisa. Jadi kalau didapatkan hasil porositas yang lebih besar daripada 20 ada indikasi, atau 20 sampai 30 ada indikasi. Nah, kalau drawdown ini tadi berkaitan sama kompresi stride tadi, bahwa sebenarnya maksimal hanya bisa pada pressure tertentu, tidak bisa barengan. Jadi kalau misalnya kita bisa tahu bahwa uh, drawdown ini juga mempengaruhi terhadap formation. Untuk multi-phase flow gitu ya, kita bisa lihat dari tipikal fluidanya, viskus atau tidak. Semakin kental otomatis gesekannya semakin tinggi dan kemampuan untuk mengalirnya akan. Nah, dari beberapa variabel tadi atau beberapa batasan tadi kita bisa dapat bahwa batas kanannya apa, batas kirinya apa, dan misalnya di batas kanan itu ada sand problem dan water cooning di area biru sini. Yang diambil karena dia ada dua variabel, ada dua batasan, yang diambil adalah harga yang paling kecil dari keduanya. Jika sand problem lebih kecil laju alirnya, maka kita ambil sand. Untuk yang batas kiri itu ada batasannya adalah di sini adalah economic limit dan liquid loading. Jika diambil dari batas kiri tadi adalah harga yang paling besar. Jika dari economic limit dibandingkan dengan liquid loading lebih besar liquid loading, maka harga yang diambil adalah batasan kirinya adalah batasan liquid loading karena harganya paling besar. Baik, itu adalah akhir dari kuliah kelima sesi kelima. Terima kasih.